Halo guys, selamat datang ke Dapur Mary. Hari ini aku akan berbagi ke teman-teman resep kue salad. Tanpa basa-basi, yuk mari kita mulai. Pertama-tama, masukin beras ketan ke dalam rice cooker. Kemudian masukkan air ke dalamnya. Ratain beras dan pastikan air menutupi semua berasnya. Tambahkan sedikit daun pandan untuk menambah wangi ke dalam ketan. Dan masak selama 10 menit. Selagi nasinya lagi masak, kita bisa buat tinta biru yang terbuat dari bunga telang dan rendam dengan air panas. Kemudian sisihkan dahulu. Sekarang kita mau membuat lapisan custardnya. Blend atau kocok telurnya hingga semua putihnya hancur. Aku lebih suka memakai hand blender. Selain cepat, ia juga lebih gampang untuk memecahkan putih telurnya, sehingga membuat adonannya menjadi halus dan rata. Dan sisihkan dahulu. Sekarang kita mau masak santannya. Masukin santan ke dalam panci. Berlanjut dengan gula pasir. Teman-teman yang tidak suka manis bisa mengurangkan takaran gulanya. Dan masukin sedikit garam. Aduk santannya sebentar hingga gulanya sedikit melarut. Dan kemudian tambahkan daun pandan ke dalamnya. Masak hingga semua gulanya sudah melarut dan santannya sudah wangi. Setelah itu, keluarkan daun pandannya dan biarkan santannya dingin sebentar. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku. Teman-teman juga bisa follow aku di sosial media @dapurmary. Aduk santannya sebentar supaya santannya tidak terlalu panas, kira-kira 80 derajat Celcius. Kemudian masukin setengah santan ke dalam mangkok adonan telur, dan aduk terus supaya santannya tidak memasak telurnya. Dengan cara ini, kita bisa membawa adonan telur ke suhu santan, dan tidak langsung mengagetkan telurnya. Aduk campurannya sampai semuanya tercampur rata. Sesudah itu, masukin campuran santan dan telur ke dalam pot santan dan kocok terus hingga tercampur rata. Untuk membuat custard yang halus, aku suka menyaring custardnya terlebih dahulu ke mangkok yang tahan panas. Proses ini akan mengeluarkan bagian telur yang mungkin tidak tercampur rata, atau custard yang sudah mulai menjadi gumpalan. Dan kemudian masak adonannya dengan teknik double boiler, di mana bagian mangkoknya tidak menyentuh air yang mendidih di bawah pancinya. Adonan dimasak dari uap yang dihasilkan oleh air yang mendidih. Sekarang kita mau masukin bahan keringnya. Masukin tepung serbaguna ke dalam mangkok tepung jagung. Teman-teman jangan lupa tetap aduk custardnya. Dengan mengaduk adonannya, panas lebih bisa terdistribusikan dengan rata, sehingga custardnya tidak menjadi terlalu panas. Mix sebentar campuran tepungnya dengan sendok. Dan kemudian masukin air pandan ke dalam tepungnya. Aku membuat jus pandan dengan menghancurkan 10 helai daun pandan dengan 30 ml air dan ekstrak air pandannya. Sebelum dicampurkan ke dalam custard, aduk custardnya sebentar dan jangan lupa scrap bagian bawah mangkoknya untuk memastikan tidak ada custard yang sudah masak dan mengental di bawah mangkoknya. Dan masukin adonan tepung ke dalam custardnya. Teman-teman tidak perlu khawatir bahwa adonan tepungnya lengket. Teman-teman juga bisa tambahkan sedikit custardnya ke dalam mangkok tepungnya. Aduk custardnya terus hingga adonan tepungnya tercampur rata, dan custardnya menjadi warna hijau. Selagi custardnya lagi masak, kita bisa membuat ketannya. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengaduk custardnya, supaya custardnya bisa masak dengan rata. Keluarkan pandan yang ada di dalam rice cooker. Dan kemudian masukin santan ke dalamnya.
Berlanjut dengan 1 sendok teh garam dan juga sedikit gula pasir. Aku memakai santan kotak, tapi teman-teman kalau mau lebih wangi bisa memakai santan peras. Aduk ketannya dengan centong nasi hingga gula dan santannya tercampur rata. Teman-teman yang tidak suka multitasking juga bisa membuat ketannya terlebih dahulu dan taruh di rice cooker dengan menyalakan fungsi keep warm. Setelah itu, masukin tinta birunya ke dalam ketan. Aku memakai sekitar 3 sendok teh tinta bunga telang. Aduk ketannya untuk menyebarkan tintanya. Teman-teman juga tidak perlu campur ketannya terlalu rata. Dan sisihkan dahulu. Aduk terus custardnya hingga kental dan mencapai konsistensi pancake. Teman-teman juga bisa ngetes konsistensinya dengan membuat garis di sendoknya. Jika garisnya tetap terlihat, berarti custardnya cukup kental dan siap untuk dikukus. Sekarang kita di tahap terakhir. Aku memakai loyang diameter 18 cm yang bawahnya bisa dilepaskan. Masukin ketan ke dalam loyang. Teman-teman ingat untuk minyakin semua sisi loyang dengan minyak makan dan kertas roti di bawahnya. Ratakan ketannya dengan menekan perlahan dengan centong nasi. Dan kemudian pakai kertas roti untuk menekan ketannya, supaya ketannya lebih merata dan merapat. Teman-teman harus pastikan ketannya benar-benar rapat. Jika ketannya tidak rapat, kuenya akan hancur ketika kita potong. Kukus ketannya sebentar untuk memastikan ketannya benar-benar panas. Lapisan custard tidak akan menempel ke atas ketan jika ketannya tidak cukup panas. Setelah itu, masukin custard ke dalamnya. Untuk membuat custard yang halus, teman-teman boleh saring custardnya supaya tidak ada gumpalan di dalam custardnya. Dan ratakan custardnya dengan spatula. Untuk mengukus custard, taruh 2 sumpit kayu di atas kukusan dan tutup kukusan dengan tutup yang sudah dibungkus dengan kain. Celah di antara tutup dan pengukus membuat uap bisa keluar, sehingga membuat permukaan custardnya tetap halus. Setelah kuenya sudah matang, keluarkan kuenya dan biarkan dingin selama 4 jam. Dan kue salad siap untuk disajikan. Untuk mengeluarkan kue salad dari loyang, teman-teman bisa memakai pisau yang sudah diminyakin dengan minyak makan. Dan hati-hati jalankan pisau di sepanjang sisi panci untuk membantu mengeluarkan kuenya. Dan kemudian dorong bawah loyangnya ke atas untuk melepaskan loyang sampingnya. Potong kuenya dengan pisau yang sudah diminyakin, supaya custard dan ketannya tidak terlalu lengket di pisau. Kue salad lebih enak dimakan langsung, dan tahan 1 hari di suhu ruangan. Teman-teman bisa simpan kue salad di kulkas selama 3 hari. Sebelum dimakan, teman-teman boleh steam kuenya sebentar, supaya ketannya tidak terlalu keras. Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini. Teman-teman bisa komen di bawah resep apa lagi yang pengen aku buat di next video. Thank you for watching. Bye guys.